Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu kepada teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Oke, untuk share kali ini saya akan coba share dimana pada burung Mio M3 ya. Ini saya ganti shaker Mio M3 itu tidak ganti sekelodong ya sama burungnya, tapi saya hanya ganti shakernya yaitu oversize. Ini bisa oversize ya, karena pada kebanyakan motor Yamaha, terutama keluaran yang baru itu ya, itu burungnya itu pakai yang jenis diasil ya. Pada saat ini saya bongkar pada hari ini adalah motor Mio M3 ya. Mio M3 burungnya juga burung diasil. Tapi pada saat ini saya tidak mengganti blok 1 full set ya. Yang saya ganti adalah shakernya saja. Saya lakukan coulter atau oversize ya. Nah, apakah bisa? Ya bisa sekali, karena sudah tersedia oversize pada shakernya. Kalau pada standarnya kan harus ganti sama burung diasilnya. Nah, sekarang saya gunakan shaker yang ukuran 50, bukan standar lagi ya. Ini pasti akan naik ukurannya. Nah, di sini saya ganti karena shaker yang lama itu sudah aus atau terjadi lecet pada bagian blok shakernya ya. Karena kehabisan oli, makanya saya lakukan bongkar mesin dan ganti shaker, tapi tidak ganti sama diasilnya. Oke, untuk penggantian shakernya itu diperlukan coulter ya. Katanya kan tidak bisa, tapi ini bisa sekali. Nah, ini burungnya masih lama ya, tidak burung baru. Nah, untuk coulternya itu sendiri usahakan bawa ke tukang bubut yang sudah benar-benar ahli ya. Karena kalau tukang bubutnya itu biasa, pasti tidak akan mau coulter jenis burung yang diasil ya. Ini penampakan hasilnya sangat kinclong, keleng-keleng ya. Jadi ini bisa awet tentunya. Karena apa? Pada permukaannya itu sangat rapi, rata, mulus, kinclong. Nah, itu terdapat semuanya ya. Rapi, rata, mulus, dan kinclong. Oke, itu untuk burungnya. Kemudian kita perlu perhatikan sekali lagi ya. Setelah kita mengganti burung diasil, yang perlu kita perhatikan adalah penggantian olinya. Nah, pada penggantian oli, kalau yang masih standar adalah SAE-nya itu 10-30 untuk jenis yang olinya ya, kekentalannya. Setelah ganti shaker saja, tidak sama bloknya, usahakan untuk mengganti oli itu ya jenis SAE-nya itu 20-40 atau 20-50 ke atas. Pokoknya olinya itu yang lebih kental. Nah, ini untuk menjaga agar keawetan pada burung dan shakernya itu tetap awet ya. Jangan gunakan yang oli encer ya, seperti 10-30 atau 5-30. Itu kan sangat encer sekali. Pastinya tidak cocok bagi mesin-mesin yang sudah berumur ya. Sepertinya di atas 5 tahun ke atas itu kan sudah berumur. Nah, apalagi kalau sudah coulter diasil. Nah, pada burung coulter diasil ini di permukaannya itu kan sudah tidak ada lapisan
khusus yang melapisi pada buron di hasil. Jadi kerawanan pada saat menggunakan oli yang lebih encer itu akan mudah lacat atau mudah aus. Jadi saya harapkan gunakan oli yang lebih kental seperti Opus 2040 atau 2050 pokoknya itu ya, atau pakai Delta Loop itu juga bisa karena SI nya itu malah lebih tinggi ya, 50 doang. Jadi kental, pada saat dingin juga kental, panas apalagi tambah kental lagi. Oke, itu yang pertama kita harus perhatikan. Untuk pergantian sekernya jangan sampai berbeda ya ukuran panjangnya. Nah, ukuran panjang seker itu harus sama dengan yang lama apabila tidak menggunakan seker yang jenis aslinya ya. Karena apa? Pada posisi ini saya akan beritahu ya, ini rahasia kecil ya, jarang orang yang mengetahui. Nah, kita posisikan pada buronnya ya. Nah, itu kita lihat pada bagian burung bawah ini ya. Nah, saya akan dekatkan dulu kameranya. Nah, pada bagian ini kan ada tonjolan. Nah, tonjolan ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan oli sebagai pelumasan pada seker bagian bawah. Apabila ini putus, maka aliran atau cipratan oli yang ke atas yang melumasi pada bagian seker bawah itu tidak akan terjadi, maka akan cepat mesinnya itu macet sekali ya. Nah, bagian ini sangat penting. Ini berhubungan dengan kita melakukan pergantian seker. Apabila kita tidak menggunakan seker yang sesuai dengan panjangnya tadi ya, maka seker tersebut akan menghantam pada bagian ini, nah, pada bagian pipa yang untuk menyemprotkan oli di bagian bawah seker. Itu saya kira paham ya bagi teman-teman. Pada Mio J kita bisa gunakan seker KVB ya, miliknya Vario, itu kan panjang. Nah, kalau untuk M3 bisa gunakan KVB, tapi panjang sekernya itu jangan sampai lebih panjang dari seker standarnya ini ya. Nah, ya begini, usahakan jangan sampai lebih panjang dari sekernya ini ya. Nah, makanya itu untuk antisipasi apabila kita menggunakan seker Vario akan menghantam pada bagian selang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, di sini tadi. Nah, pada bagian ini kan ada semacam semprotan oli tadi itu ya. Makanya harus hati-hati apabila ingin mengganti seker, gunakanlah seker yang standar, itu sudah ada di toko-toko, sudah ada ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini jenis ini pada paket pistonnya itu ya. Ini mereknya NTP ya, tidak apa-apa. Mio M3, Mio 125FF ya. Ini pakai yang segini seperti aslinya, 2 PH. Jadi PNP tidak usah potong-potong pada bagian bawahnya. Oke, itulah adalah sekelas info bagi teman-teman yang ingin melakukan pergantian seker tanpa harus ganti blok satu set full. Bisa gunakan sekernya saja dengan oversize dan harus quarter. Kalau gunakan Vario jenis seker Vario harus potong pada bagian bawah ini supaya tidak menghantam pada selang oli tadi ya. Oke. Sekian dulu, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya.